بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan dari pembahasan tafsir juz amma yang kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menjadikan majelis kita pada pagi hari ini majelis yang penuh dengan keberkahan, menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas surat At-Takatsur, ada di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memberikan petunjuk bagi manusia bagaimana bersikap yang benar dalam menghadapi sebuah peristiwa ataupun menghadapi berbagai hal yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk-petunjuk ini agar seseorang itu bersikap benar ketika menghadapi dari segala ujian dan cobaan di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, di antaranya adalah menunjukkan kepada kita bagaimana bersikap yang benar ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan ujian dan musibah, dan ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Bagaimana sikap yang benar? Ini Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan, telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah bagaimana sikap kita yang benar ketika kita hidup di dunia yang diuji dengan berbagai hal-hal yang menyibukkan. Hal-hal yang menyibukkan dari urusan-urusan dunia yang menjadikan sebagian kita lalai dari peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang meninggalkan sholat jamaah atau bahkan meninggalkan sholat itu sendiri alasannya adalah sibuk dengan dunia, baik itu dagangannya, pekerjaannya, atau urusan-urusan lain duniawi. Ya, nah ini ketika manusia sudah mulai condong kepada kesibukan duniawiyah yang memalingkannya dari ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk lagi, berikan peringatan. Nah, di antaranya adalah di dalam surat At-Takatsur. Jadi surat At-Takatsur ini adalah menjadi pengingat kita ketika kita sudah mulai tersibukkan dengan dunia,
dari tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Alhaakumut Takatsur atau surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur. Alhaakum itu artinya telah membuat kalian lalai, ya, telah melalaikan kalian. At-takatsur. At-takatsur artinya adalah bisa diartikan bermegah-megahan atau berlomba-lomba untuk memperbanyak, karena dari kata katsir. Katsir itu kan banyak. Takatsur itu asalnya. Jadi at-takatsur asalnya dari katsir, kathrah, banyak. Jadi berlomba-lomba memperbanyak sesuatu itu duniawi, ya, menjadikan kalian lalai. Nah, makanya di sini disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya ayat ini adalah celaan, ya, celaan kepada orang-orang yang sibuk dengan duniawi, mengumpulkan, memperbanyak urusan, memperbanyak harta duniawi, kedudukan duniawi, ya, dari tujuan diciptakannya manusia itu sendiri. Ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tujuan manusia diciptakan di dunia untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah untuk menyembah Allah. Itu tujuan kita ada di dunia, untuk mengenal Allah dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Ya, Allah menciptakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tujuannya adalah agar kalian tahu bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Makanya para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya tujuan kita yang pertama diciptakan di dunia, fungsi kita, tugas kita adalah mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Nah, tentunya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu perkara gaib. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Allah kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah itu sendiri. Apa yang dikabarkan oleh Allah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah celaan, ya, hinaan kepada orang-orang yang sibuk memperbanyak duniawi sampai melalaikan dari tujuan diciptakannya di dunia itu. Ya, subhanallah ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan banyak orang yang terlalaikan dari dua hal ini, dari tujuan kita mengenal Allah dan beribadah. Kalau beribadah kita sudah saksikan bersama lah bagaimana orang-orang di sekitar kita itu banyak terlalaikan dengan urusan duniawi dari beribadah. Tapi ada satu poin yang justru banyak dilalaikan juga oleh orang-orang yang sudah semangat ngaji, rajin ngaji gitu, yaitu berusaha bagaimana semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan kita diciptakan di dunia. Di antara hal yang menjadikan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari ayat-ayatnya, tafsir Al-Qur'an. Maka ini harusnya menjadi perhatian kita, karena tujuan kita ada di dunia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa didapatkan dengan mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Tafsir Al-Qur'an dan juga tafsir hadis. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang manusia itu berusaha untuk memperbanyaknya. Nah, tujuannya adalah untuk mencakup segala hal yang menyibukkan manusia dari peribadahan kepada Allah. Memperbanyak harta,
memperbanyak anak, memperbanyak kekuatan, itu kan juga berbangga-bangga dengan pasukan, dengan tentara, ya, banyaknya tentara, banyaknya. Ya ini urusan-urusan duniawi lah. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan kedudukan di sisi manusia, memperbanyak pakaian mungkin ya, sebagian kita hobinya itu mengoleksi pakaian, memperbanyak pakaian, sampai browsing pakaian itu sampai lupa zikir, lupa baca Quran dan seterusnya. Subhanallah, ini ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ingin ketika kita mulai condong ke dunia diluruskan lagi. Sudah mulai lalai dengan ibadah ya karena sibuk dunia. Kalau kita ingat ayat surat ini, Allah mencela orang-orang yang seperti itu ya, yang terlalaikan dengan mengumpulkan banyak duniawi dari beribadah kepada Allah, maka kita cenderung akan lurus lagi. Makanya subhanallah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu nassa'un wa idza dzukiru tadzakkar wa idza dzukira tadzakkar. Jadi seorang mukmin itu sifatnya itu mudah lupa, tapi kalau diingatkan mau kembali. Itu seorang mukmin. Nasa itu artinya mudah lupa itu. Jadi ini ngaji ya, nanti keluar pengajian balik lagi itu, lupa lagi. Diingatkan lagi, ingat lagi, lurus lagi. Nanti setelah itu bengkok lagi. Nah, ini makanya pentingnya kita bagaimana untuk terus mendengar dari peringatan-peringatan supaya kita senantiasa diingatkan, bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian hadirin, tapi juga untuk saya pribadi. Ya, bagaimana kita membaca hal-hal ini untuk menjadi pengingat diri kita sendiri agar kembali kepada jalur yang Allah ridhai. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai kalian mati. Ya, zurtumul maqabir. Jadi bahasanya kalau diterjemahkan, sampai kalian menziarahi kubur. Zurtum itu kan ziarah. Sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya adalah sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ini bahayanya, Pak. Bahayanya lalai, tidak diingatkan, itu terus memperbanyak dunia, terus sampai akhirnya apa? Diberhentikan oleh kematian. Makanya Nabi SAW katakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan." Kalau seandainya manusia itu, anak Adam, memiliki 2 lembah emas, tidak puas dia, akan mencari lembah emas ketiga. Wala yamla'u fama ibni Adam illa turab. Dan tidak bisa menutup mulut anak Adam, menjadikan berhenti itu kecuali tanah yang menjadikan ambisinya terhadap dunia itu selesai. Kalau kita mau teruskan keinginan kita duniawi, ambisi duniawi, gak akan selesai. Sudah kakek-kakek, sudah tua gitu sih, sudah sepuh, tapi urusan dunia itu masih gak ada sepuhnya itu. Jadi ada 2 hal yang tidak mungkin pada diri manusia itu menua, turun, loyo, itu nggak mungkin. Satu, cinta dunia harta. Yang kedua adalah cinta untuk terus hidup. Kata Nabi SAW, yahramu ibnu Adam wa tashubbu ithnatan. Manusia itu terus menua, tapi terus ada 2 hal yang terus muda. Ada 2 hal yang terus muda. Hubbul hayah wa hubbul mal. Al-hirs 'alal mal. Dia ingin terus hidup dan cinta harta. Itu 2 hal yang ada nggak kakek-kakek itu tua misalnya udah loyo, sudah saya nggak mau harta lagi. Nggak ada, semuanya apa? Suka dengan harta. Itu fitrah, tabiat manusia. Tapi harus ada yang ngerem. Ya, harus ada yang
mengontrol, yaitu Al-Qur'an ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan di sini, jangan sampai kalian itu sibuk dengan duniawi sampai mati belum persiapan untuk kehidupan akhirat. Jadi coba kalau orang baca surat ini kemudian meresapinya, mentadaburinya, maka dia akan kembali diingatkan, oh ya, ini saya sudah mulai sibuk, ini sudah yang tadinya kajian jadi nggak kajian karena dunia, tadinya baca Quran menjadi tidak baca Quran, tadinya sholat sunnah menjadi tidak sholat sunnah karena sibuk dengan duniawi. Ini kalau sudah mulai tanda-tanda tersebut di diri kita, kembali lagi ke jalur yang benar, ke jalan ke track yang benar yang Allah ridhai. Ini berarti sudah ada yang keliru ini. Karena harusnya urusan-urusan duniawi itu tidak boleh menyibukkan kita dari urusan-urusan tujuan kita. Ya kan nggak mungkin, Pak. Kita misalnya gini, Pak. Bapak Ibu sekalian pergi ke Jakarta. Itu tujuannya Jakarta. Tapi istirahat di rest area misalnya di Subang atau di sebelum sampai ke Jakarta gitu. Kan nggak mungkin kita lama-lama di rest area itu. Karena kita punya tujuannya, Pak. Jakarta. Kalau kita istirahatnya kelamaan kan mesti ada yang mengingatkan, ayo cepat. Kita mau melanjutkan perjalanan. Kalau sudah mulai enak ternyata di Subang nih misalnya ya, ada wisatanya, ada kulinernya, ada macam-macam. Akhirnya dia mulai lalai dengan apa? Istirahat itu lalai, santai-santai gitu. Loh, kita ini tujuannya bukan ke sini. Tujuannya kita itu di Jakarta sana. Ayo kita cepat ambil perlengkapan kita lanjutkan perjalanan. Nah, itu kurang lebih seperti itu analoginya. Bagaimana orang di dunia itu kalau sudah mulai belok, sudah mulai lalai dengan dunia, diingatkan lagi, lurus lagi. Nah, lanjutkan perjalanan lagi. Fokus kepada mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Nah, ini adalah contoh orang yang salah. Ya, jadi terus sibuk dengan dunia sampai mati belum persiapan yang cukup untuk akhiratnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun." Ya, pasti kalian akan mengetahuinya, atau kalla di sini diartikan janganlah seperti itu. Nah, jangan seperti itu salah. Sikap yang salah. Lihat ya bagaimana tadi saya sebutkan di muqaddimah, Al-Qur'an itu menunjukkan kepada kita sikap yang benar dalam menghadapi dunia ini, kehidupan dunia ini. Makanya Allah katakan kalla, jangan seperti itu. Saufa ta'lamun. Ya, kalian pasti akan mengetahui akibat buruk hal tersebut jika kalian terus melakukan itu. Thumma kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu. Ya, kalian itu pasti akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian jika kalian terus seperti itu. Ya, akan ada penyesalan gitu. Ya, makanya orang-orang kafir pada hari kiamat kelak, ya, mereka akan katakan yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti di akhirat akan berandai-andai, Allah, seandainya saya dulu di dunia sudah saya persiapkan kehidupanku untuk ini. Dia enggak persiapan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kalau seperti itu, kalau sudah saya siapkan, enggak akan ada yang diazab pada hari ini. Tapi dia diazab sekarang. Sebabnya apa? Lalai. Lalai itu penyakit yang sangat membahayakan. Lalai itu beda dengan lupa, Pak. Apa bedanya, Pak? Lalai dengan lupa. Lali kalau bahasa Jawanya. Lali. Lalai dengan lupa. Lupa itu tidak ingat. Artinya pengetahuan yang hilang dia. Tidak ingat. Emang nggak ada sama sekali di kepalanya. Ya, tadinya ada terus
nggak tahu tersimpan gitu, tersembunyi. Itu lupa. Tapi kalau lalai itu sudah tahu tapi sudah tahu tapi apa? Nekat, Pak. Sudah tahu tapi tetap nekat. Saya yakin orang-orang yang nggak sholat itu tahu kalau mereka salah. Insya Allah saya yakin lah. Betul nggak, Pak? Pengalaman, Pak. Ya, insya Allah orang yang masih fitrahnya masih benar, kalau ditanya kenapa nggak sholat, Pak? Kok nggak sholat? Apa Anda ini tahu kalau ini meninggalkan sebuah perintah Allah yang besar? Mereka katakan tahu. Ya, saya salah, kan gitu. Pasti itu. Karena memang mereka bukan lupa, Pak, tapi mereka lalai. Lalai itu bahaya. Lalai itu nekat sebenarnya, bahasa gampangnya itu. Karena dia sudah tahu, hanya saja udah biarkanlah sekalian gitu, lalai. Sudah tahu kalau sekarang saya kerja nih sebenarnya harus sholat ini, tapi aduh tanggung ini. Ya sudah, lanjutkan, teruskan kerjanya, akhirnya sholatnya lepas, sholatnya terlewat. Itu lalai itu sudah. Karena dia sadar apa yang dilakukan itu salah. Ya makanya pada hari kiamat kelak mereka akan menyesali perbuatan. Kenapa saya dulu mendahulukan kehidupan dunia itu, padahal kehidupan dunia cuma sebentar. Ya, cuma sebentar dibandingkan dengan akhirat sangat jauh. Kenapa saya dulu gak sabar sedikit mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan, ya, sehingga tidak ada yang diadab pada hari ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Kalau seandainya saya dulu berani untuk sedekah, itu mungkin hari ini saya akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita lebih memilih untuk uang itu untuk makan atau untuk apa? Pakaian biasanya gitu. Ya, makanya ini dalam hadis tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi katakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Pada hari kiamat kelak atau di dunia ya, manusia itu senantiasa katakan hartaku, hartaku, uangku mana uangku. Maka kata Nabi SAW, ma laka min malika illa ma akalta fa'afnait. Hartamu itu yang kamu makan, kau habiskan. Wa ma labista fa'ablait. Yang engkau belikan pakaian, lalu engkau gunakan pakaian itu sampai pakaiannya rusak, usang. Wa ma tasaddaqta fa amdait. Dan apa yang engkau sedekahkan, dan itulah yang akan kekal. Ini makanan itu habis, pakaian juga akan lusuh, tapi sedekah itu akan terus tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, Pak, sedekah itu masalahnya berani atau tidak berani. Bapak sekarang asetnya berapa total, Pak? Ini kayak mau jadi presiden. Dihitung aset total hartanya berapa. Misalnya 100 juta. Allahu Akbar. Sedekahkan 50 juta, Pak. Wah, jangan 50 juta lah. 5.000 aja. Ya itu beraninya segitu, Pak. Beraninya cuma 5.000. Loh, gimana? Ya sudah 5.000 keluarkan. Beraninya segitu kok. 50.000 saya berani. Ah, iyalah. 50.000. 500.000 saya berani ya. 500.000. Ini semakin berani, semakin kuat iman, semakin berani. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu kan berani untuk apa? Sedekah semua hartanya, Pak. Semua hartanya. Bahkan kalau kita masa, ya kan, kalau Anda itu masa itu gak mungkin. Ya kan kita kata masa ada orang itu, ya ada, itu Abu Bakar. Ya, kalau bayangkan kita diri sendiri ya kayaknya mustahil itu rumah kita sedekahkan untuk orang Palestina misalnya, untuk orang-orang di Gaza. Mobil kita jual, motor kita jual, tanah kita jual. Terus tinggal di mana? Nggak ada. Tinggal ini sudah bismillah ngontrak gitu. Nggak berani itu. Makanya ketika seorang
mengetahui balasan dari kelalaiannya tersebut itu membahayakan. Ya, akan menjadikan seorang ketika tahu balasan dari sifat kelalaian tersebut, dia akan cenderung untuk berhenti, ya, cenderung untuk kembali kepada jalur yang benar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Kemudian seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka jahannam, jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan pasti engkau akan melihatnya dengan pandangan yang meyakinkan. Ini balasan bagi orang yang terus lalai sampai mati, neraka itu. Lalai itu terutama yang paling pertama masuk ayat ini orang kafir. Orang kafir kan sangat lalai sekali, Pak. Sudah diingatkan ngotot seperti itu. Ya. Akhirnya mereka akan masuk ke dalam jahannam, jahim. Adapun orang-orang beriman bisa juga itu. Ketika keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya dan tidak mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka dia harus dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sehingga merasakan jahim. Itu balasan bagi orang-orang yang lalai. Misalnya gini, Mbak, ada orang sholat 5 waktu, tapi semua kemaksiatan dia lakukan, kecuali kesyirikan tentunya. Kalau kesyirikan sudah habis, sholatnya nggak bermanfaat. Ya, jadi kita mungkin lihat preman yang sangat preman. Oh, kan preman yang sangat preman tuh apa ya? Jadi dia gembongnya preman, tapi sholat. Misal, Pak, masih sholat. Kalau masih sholat kan masih aman. Ya, masih tidak melakukan kesyirikan masih aman. Ya, kalau sudah melakukan kesyirikan tidak sholat, ya sudah, itu lepas dari keislaman sudah. Ya, kalau terus tidak pernah mengerjakan sholat, ya bukan muslim gitu. Muslim itu yang sholat. Kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab, ternyata keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikan. Kebaikannya hanya itu saja, tapi keburukannya jauh lebih banyak. Lalu tidak mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka dia harus masuk neraka. Aduh, ketika itu dia melihat bagaimana neraka jahanam itu akibat dari kelalaiannya. Ya, makanya bukan sifat seorang mukmin itu dari ngototan, nekat gitu, bukan. Tapi sifat seorang mukmin itu kalau diingatkan, ingat kembali. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kita itu akan melihat neraka jahanam, jahim. Semua kita, baik yang beriman ataupun yang kafir. Kalau yang kafir masuk dia. Tapi orang yang beriman, dia akan melihat bagaimana neraka jahanam itu ditarik pada hari kiamat, didatangkan. Makanya Allah katakan apa? Dalam surat Al-Fajr tadi, waji'a yawma idzin bi jahannam, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam dan manusia akan melihatnya. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimam. Akan didatangkan jahanam pada hari kiamat yang ditarik oleh malaikat, ya, yang memiliki, neraka jahanam ini memiliki zimam, itu tali kekang untuk menarik, 70.000 tali. Wa ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yujrunaha, dan ditarik di setiap talinya, setiap ikatannya 70.000 malaikat lagi. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa, Pak? 490.000 malaikat, Pak. Malaikat itu kan disebutkan dalam beberapa hadis, antara daun telinganya sampai ke, atau Jibril saja lah ya yang sahih. Jibril itu ketika dilihat oleh Nabi SAW, sayapnya itu menutupi ufuk, menutupi langit itu, Pak. Jadi kalau kita lihat langit,
yang besar itu satu malaikat Jibril itu menutupi langit itu. Saking apa? Besar ya. Sangat besar itu. Sangat besar. Itu 70.000, satu tali saja ditarik 70.000. Itu kan sangat besarnya neraka jahanam. Dan itu kita akan melihat. Ya, kita akan melihat, nasallallahu salama wal afiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini kabarkan la tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat jahim, neraka jahanam. Sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ini loh yang kalian akan kembali kepadanya jika terus lalai sibuk dengan dunia. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari ini kalian benar-benar akan ditanya dengan kenikmatan. Kenikmatan yang kalian nikmati di dunia, dari nafas yang oksigen yang gratis, tubuh yang sehat, masa mudanya, ya kan? Nabi SAW katakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba tidak bergeser, tidak ke surga, tidak ke neraka. Dia akan tetap di situ hatta yus'ala an arba', sampai ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah, usianya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan, belanjakan. Kenikmatan semua itu, Pak. Ya, kenikmatan usia, kenikmatan masa muda, kenikmatan ilmu, kenikmatan harta, itu kan kenikmatan dunia. Padahal ya Bapak Ibu sekalian, ini ayat ini cukup unik. Jadi ayat ini apa tadi? Kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Ayat ini padahal turun kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena ayat ini turun kepada para sahabat. Para sahabat itu nggak makan sehari 2 hari biasa, Pak. Rumahnya itu sederhana. Jadi ayat ini uniknya adalah turun kepada orang-orang miskin. Itu pun Allah masih katakan kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Lalu bagaimana lagi jika dengan kehidupan kita sekarang yang penuh dengan kenikmatan? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan ini? Semuanya subhanallah, kenikmatan sangat banyak bagi kita. Yang dulu 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu belum ada, sekarang sudah ada. Internet, ya, akses informasi yang mudah. Itu semuanya kenikmatan. Kemudahan cara membayar dulu mungkin enggak ada itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Kita semua bayar pakai apa? Transfer. Akhirnya sedekah pun bisa dengan transfer. Kalau dulu sedekah itu susah untuk disembunyikan karena harus kelihatan orang, masukkan ke kotak amal ataupun sumbangan. Sekarang sumbangan sedekah itu bisa diam-diam sampai istrinya pun nggak tahu. Yaitu dengan apa? Transfer langsung. Itu kenikmatan yang akan ditanya. Ya makanya Nabi SAW pernah suatu kali bersama para sahabatnya itu makan daging. Itu makan daging itu sesuatu yang istimewa gitu, karena mereka biasa orang-orang miskin, Pak. Makan daging, makan susu. Ya, jadi ceritanya Nabi SAW itu kelaparan malam-malam, gak ada makanan. Malam-malam di rumah gak ada makanan, akhirnya keluar lapar. Ternyata ketemu siapa? Abu Bakar, sama juga lapar juga. Ketemu Umar, sama lapar juga. Yuk kita jalan lah. Akhirnya dijamu oleh salah seorang sahabat, dihidangkan susu dan dihidangkan daging. Setelah makan kenyang, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi mengatakan la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan ini.
makanan-makanan ini. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itu pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan tersebut. Makanya Bapak Ibu sekalian ingat ya, kalau kita makan enak, ingat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang kenikmatan tersebut. Kalau kita makan enak, ingat istri, ingat anak, ada yang lebih pantas untuk diingat, bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Soto misalnya, ya nanti nggak tahu nih menunya setelah kajian, itu ada kenikmatan, makan itu kenikmatan. Maka ingat apa yang akan saya jawab ketika Allah menanyakan, kamu waktu itu ngaji, setelah ngaji di Masjid Al-Bahmudah dapat snack, dapat makan, untuk apa itu? Nah itu siapkan itu. Makanya kita kalau beli makanan enak ya, misalnya sate kambing, gulai atau apa, siapkan jawaban dulu Pak. Kan sebelum kita beli siapkan jawaban. Untuk apa? Supaya badan kita sehat, badan kita terjaga ya, kesehatannya, kita bisa ibadah maksimal. Itu bismillah makan. Tapi jangan hanya untuk apa? Tapi masa kalau ditanya Allah, kamu ngapain makan duren 3, apa namanya? Kamu habiskan duren 3 biji sendirian gitu. Untuk apa itu? Untuk supaya keinginan saya puas gitu. Masa mau jawab gitu dia? Gak mungkin, gak berani kita jawab itu. Tapi jawab karena duren itu meningkatkan imunitas tubuh supaya ibadah saya lebih mantap lagi. Nah gitu. Saya ajari Pak ya. Jadi duren itu meningkatkan imunitas tubuh Pak. Iya betul lah. Jadi kalau orang yang sedang flu, sedang kurang imunitas tubuhnya sedang turun, makanlah sate kambing dengan duren. Itu meningkatkan imunitas tubuh. Iya betul. Itu kata tabib ya, kata apa namanya, ahli obat tradisional gitu. Iya, makanya niatkan itu untuk manis. Makan yang minum teh hangat manis, kopi manis. Kopi ini mazhabnya kopi manis Pak, bukan kopi pahit. Kok manis? Tujuannya apa? Supaya memberikan glukosa kepada diri kita sehingga kita kuat, bisa bergerak, bisa sholat, bisa baca Quran. Nah itu. Jadi niatnya tergantung kita apa? Niat, karena latus alunna yauma idzin anin naim. Itu turun kepada orang-orang miskin. Ternyata kenikmatan orang-orang miskin juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kita yang penuh dengan kenikmatan hari ini? Subhanallah. Ya, rumah yang nyaman, AC, kipas angin, motor, mobil, keramik tanahnya. Coba bandingkan dengan orang zaman dulu Pak. Mungkin Bapak Ibu ngalami lah. Saya aja kecilnya ngalami sebagian rumah itu nggak ada kamar mandinya. Kalau mau ke kamar mandi, kalau mau buang air misalnya, dia nunggu malam Pak, supaya nggak ketahuan. Ini malu kan kelihatan. Mandi susah semuanya, kehidupan susah. Sekarang semuanya mudah, subhanallah. Tapi itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Masjid banyak, kajian banyak, akan ditanya rumahnya dekat kok nggak pernah ngaji. Padahal ada kajian di dekat rumah kita. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi pencerahan, menjadi pengingat ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya. Wallahu alam, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Apabila ada pertanyaan dari jamaah dipersilakan. Betul ya, Al-Qur'an itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, dengan 2 sifat. Jadi Al-Qur'an itu tidak ada kebengkokan dan lurus. Itu untuk menekankan. Ya, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima liyundhira bihi ba'san syadida. Jadi tidak bengkok dan terus lurus. Makanya kalau kita mau mendapatkan petunjuk ya duduklah di sini di majelis yang kita bersama-sama mentadaburi Al-Qur'an. Gak usah banyak-banyak, 1 surat, 1 ayat, tapi menjadikan kita ingat kembali kepada jalur yang benar, itu sesuatu yang keberuntungan besar. Ya, makanya tamassaku bil Qur'an, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an
dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana bersikap yang benar di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kalau tidak, ya akan dimakan oleh setan dan musuh-musuh Islam. Itu pasti seperti itu memang. Ya, orang yang hawa nafsunya tidak tunduk kepada Allah, maka akan tunduk kepada setan. Hanya itu saja, sudah. Ya, kalau tidak mendapatkan petunjuk Allah, ya petunjuk setan sudah, dia akan berjalan sesuai dengan hawa nafsunya dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh setan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau sebab turunnya bukan itu sebab turun. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan sebuah peristiwa dengan ayat Al-Quran. Gitu sih. Jadi mengaitkan peristiwa yang beliau alami dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang memang secara makna betul. Ini sebenarnya Nabi sedang menafsirkan. Ya, Nabi sedang menafsirkan bahwasanya tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, itu semua kenikmatan ya yang kita dapatkan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita terhadap kaum muslimin di Palestina terutama di jalur Gaza adalah kita mendukung perjuangan mereka. Karena Yahudi Zionis ini sedang menjajah, Pak. Menjajah dan memusnahkan suatu generasi, suatu masyarakat, genosida. Jadi nggak boleh kita mendukung sama sekali. Kita harus mendukung Zionis ya. Kita harus sebisa mungkin menghentikan gerakan tersebut. Bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Doa, ya. Misalnya tidak membeli produk-produk mereka, itu diantara upaya. Tapi upaya yang paling besar doa. Banyak doa, sedekah yang bisa kita lakukan untuk kaum muslimin di sana. Itu mereka mungkin lebih butuh kepada doa-doa kita daripada uang-uang kita. Karena mungkin sudah banyak juga dari seluruh dunia itu mengirimkan bantuannya, tapi doa-doa itu tidak bisa diwakilkan. Setiap hari lah doakan. Kita coba lihat, sudah hampir 1 bulan lebih, bahkan ya 1 bulan lebih sudah digempur habis-habisan, sudah sampai 3.000-an lebih korbannya ya, dan kebanyakannya adalah wanita dan anak-anak kecil yang tidak bersalah. Itu salah dan itu menyalahi hukum Islam dan juga hukum peperangan dunia internasional. Tapi orang Yahudi ya gitu, memang dia akan nggak peduli ya, dan itu telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan sebelum kehancuran mereka. Tinggal tunggu hancurnya saja. Ini kerusakan kedua yang beliau lakukan ya, yang mereka lakukan. La tufsiduna fil ardi marratain, kata Allah dalam surat Al-Isra. Bani Israel itu akan membuat kerusakan di dunia 2 kali. Fa idza jaa wa'dul akhirati, ya, dan jika datang yang kedua, nanti akan Allah datangkan pasukan yang kuat-kuat, laki-laki yang kuat, akan memusnahkan, akan menghabisi orang-orang Yahudi sampai mereka bersembunyi di belakang batu dan pohon, dihabisi juga sama kaum muslimin. Akan datang waktunya, enggak lama lagi insyaallah akan datang bagaimana waktu orang Yahudi itu sampai bersembunyi di batu-batu karena sudah habis betul-betul, mereka dihabisi, dimusnahkan oleh kaum muslimin. Dan itu sebelumnya turun Dajjal itu menjadi pemimpinnya Yahudi ya. Nanti setelah itu kaum muslimin memerangi, terjadi malhamah kubra, peperangan yang sangat besar di akhir zaman yang akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, setelah itu ya bersama Nabi Isa turun, dan itu kiamat semakin dekat. Itu kiamat sangat. Makanya kalau kita masih lalai sampai hari ini, padahal sudah mulai terjadi peperangan besar di sana, di Syam, itu tanda kiamat sudah semakin dekat ya. Maka kalau kita masih lalai itu, ya Allah, ya gimana lagi, apa yang mau kita harapkan? Ini sudah mau habis dunia ini, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Keadaan yang sekarang ini ya semakin besar, dan pada akhirnya nanti akan terjadi peperangan yang besar di akhir zaman antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Itu adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, sudah akan terjadi gitu. Dan kita sudah dikabarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya tentang hal tersebut. Jadi turunnya Imam Mahdi ya, bukan turun, munculnya Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu keturunan
Quraisy ya, keturunan dari kaum muslimin yang dia akan menjadi pemimpin peperangan di melawan orang-orang Yahudi itu. Yang nanti jadi Imam Mahdi itu sebenarnya julukan ya, bukan nama. Namanya itu Muhammad bin Abdillah. Sama seperti namanya Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Cuma dijuluki Al-Mahdi yang mendapatkan hidayah, Al-Mahdi. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Nabi Isa diminta jadi imam, silakan jadi imam. Jadi Nabi Isa itu turun jadi Islam, jadi Muslim. Karena ya sama kan, sebenarnya Muslim Nabi Isa itu. Turun menjadi imam, kata Nabi Isa, ba'dukum yani, kalian itu lebih utama untuk jadi imam. Silakan. Jadi mengimami itu. Ya, mengimami dan Nabi Isa menjadi makmum. Itu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian setelah itu Dajjal, memerangi Dajjal, ya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan belatinya ya di Babul-Lut itu Suriah, Pak, sekarang. Ada di Suriah. Manarah Baydha. Jadi menara putih. Itu sampai sekarang sudah yang misalnya sekarang ada namanya Manarah Baydha itu di Suriah. Ya, mungkin peperangannya sampai Syam gitu, Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, itu sekitar situ kan namanya Syam itu. Nah, di situ tanahnya para nabi. Nah, di situ terjadi peperangan di akhir zaman. Ya artinya kita kalau bisa ikut andil, artinya untuk mendoakan kaum muslimin di sana, memberikan sedekah, itu adalah perkara yang dianjurkan atau sangat dianjurkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.